Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak kelas 3? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Pada kesempatan kali ini kita sudah akan memasuki pelajaran keempat, yaitu dengan tema hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Nah, kemudian subtema yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang perilaku tanggung jawab. Sebelum kita mulai belajar, yuk kita awali dulu pelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang perilaku terpuji, yaitu sikap tanggung jawab. Adapun tujuan pembelajaran, setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian memiliki 4 hal berikut ini. Yang pertama, diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian tanggung jawab dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri orang yang memiliki sikap tanggung jawab. Yang ketiga, diharapkan siswa mampu menjelaskan manfaat bagi orang yang memiliki sikap tanggung jawab. Dan yang keempat, diharapkan siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari atau yang harus kalian capai setelah kalian mempelajari materi tentang sikap tanggung jawab. Yang pertama, sekarang kita akan mempelajari tentang pengertian tanggung jawab. Nah, kalian tahu nggak apa tanggung jawab itu? Oke, kita bahas bersama ya, apa pengertian sikap tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah sikap seseorang yang berani menanggung segala risiko atas peran yang dimilikinya atau segala sesuatu yang telah dilakukannya. Nah, ini adalah pengertian orang yang memiliki sikap tanggung jawab. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri orang yang memiliki sikap tanggung jawab. Nah, kalian tahu nggak apa saja ciri-ciri orang yang memiliki sikap tanggung jawab? Oke, kita bahas bersama ya. Yang pertama, orang yang memiliki sikap tanggung jawab itu mampu mengendalikan diri. Nah, jadi orang yang bertanggung jawab itu mampu mengendalikan dirinya, dia tidak mudah emosi atau terpancing untuk marah. Nah, jadi orang yang tanggung jawab, dia mampu mengendalikan dirinya supaya dia itu selalu bertindak sesuai dengan aturan yang benar. Kemudian yang kedua, selalu berhati-hati dalam memutuskan dan melakukan sesuatu. Nah, jadi orang yang bertanggung jawab itu sebelum melakukan atau memutuskan akan melakukan suatu perbuatan, dia selalu berpikir ulang supaya tidak melakukan kesalahan. Kemudian yang ketiga, selalu berjalan sesuai dengan norma aturan yang berlaku. Nah, jadi orang yang bertanggung jawab itu selalu melakukan perbuatan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam aturan yang benar. Kemudian yang keempat, dia selalu melakukan apa yang telah diucapkan. Nah, contohnya seperti ini. Orang yang bertanggung jawab itu misalnya menyuruh kepada orang lain untuk berbuat kebaikan. Nah, berarti orang yang bertanggung jawab itu juga melakukan apa yang telah dinasihatkan kepada orang tersebut. Jadi dia tidak hanya mengucapkan atau memerintahkan, tapi dia juga melaksanakan. Nah, itu ciri orang yang bertanggung jawab. Kemudian yang kelima, berani meminta maaf terhadap kesalahan yang telah dilakukan.
Nah, ciri orang yang bertanggung jawab, jika dia melakukan suatu perbuatan kemudian dia salah, nah berarti dia mempunyai jiwa berani mengakui kesalahan dan berani minta maaf. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki sikap tanggung. Setelah mengetahui pengertian dan ciri-ciri orang yang memiliki sikap tanggung jawab, yuk sekarang kita membahas tentang manfaat sikap tanggung jawab. Nah, kalian tahu nggak apa manfaat bagi orang yang memiliki sikap tanggung jawab? Oke, kita bahas bersama ya. Yang pertama, orang yang memiliki sikap tanggung jawab itu dia akan selalu dipercaya orang lain. Nah, jadi orang yang selalu bertanggung jawab dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan pekerjaan, atau dengan amanah yang diberikannya, itu pasti akan banyak orang yang percaya kepadanya karena dia selalu akan bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan kepadanya. Kemudian yang kedua, memiliki banyak teman. Nah, sudah pasti orang yang bertanggung jawab pasti itu akan banyak teman yang menyayanginya. Kemudian yang ketiga, mendapatkan hasil pekerjaan yang memuaskan. Nah, sudah pasti bagi orang yang memiliki sikap tanggung jawab pasti akan mendapatkan hasil pekerjaan yang memuaskan. Contohnya, jika kalian diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, kalian kemudian mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, pasti hasilnya akan memuaskan. Berbeda dengan ketika kalian hanya santai dan tidak memperhatikan tugas yang diberikan guru. Nah, pasti nanti hasilnya akan tidak baik. Kemudian yang keempat, manfaat bagi orang yang bertanggung jawab itu akan mudah mendapatkan kesuksesan. Karena orang yang bertanggung jawab itu pasti selalu akan melaksanakan suatu perbuatan atau pekerjaan dengan penuh kehati-hatian. Nah, ini adalah manfaat bagi orang yang memiliki sikap tanggung jawab. Sekarang kita akan membahas tentang bentuk-bentuk sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita bahas ya, apa saja bentuk-bentuk sikap tanggung jawab yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu sikap tanggung jawab kepada Allah. Nah, kita sebagai umat Muslim atau sebagai orang Islam pasti kita mempunyai tanggung jawab atau kewajiban kepada Allah, yaitu caranya dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, yaitu pasti kita wajib dan harus mempunyai tanggung jawab kepada Allah, yaitu dengan cara berpuasa, kemudian harus wajib sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, dan ditambah dengan ibadah sholat sunnah lainnya. Kemudian mengaji. Nah, usahakan setiap hari harus mengaji supaya hati kita mendapatkan ketenangan dari Allah. Kemudian sebagai umat Islam kita juga harus wajib meninggalkan hal-hal yang haram, yaitu dengan cara tidak memakan makanan yang haram dan tidak minum minuman yang haram. Nah, itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai umat Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tanggung jawab kepada orang tua. Nah, tanggung jawab kita sebagai anak kepada orang tua yaitu dengan cara berbakti kepada kedua orang tua, yaitu melaksanakan nasihatnya selama nasihat itu baik, dan kita harus bersikap lemah lembut kepada orang tua. Nah, caranya yaitu cara kita berbakti itu dengan membantu kedua orang tua. Nah, misalnya kalian tahu bahwa Bapak Ibu sedang repot, kemudian rumahnya sedang kotor, nah berarti harus membantu, kemudian mencuci bekas piring dan peralatan makan yang habis kita gunakan. Kemudian cara yang selanjutnya dalam tanggung jawab kepada orang tua yaitu tidak berkata kasar kepada orang tua. Kemudian wajib mendoakan kepada orang tua setiap habis sholat.
Nah, itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai anak kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri. Nah, bentuk tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri adalah dengan cara menjaga kesehatan tubuh dan pikiran, supaya tubuh dan pikiran kita sehat jasmani dan rohani itu bisa seimbang. Nah, caranya bisa kita lakukan yaitu supaya tubuh badan kita, jasmani kita sehat, berarti kita harus makan dan minum dengan makanan yang halal, makanan yang sehat, dengan secara teratur, kemudian dengan rajin berolahraga. Nah, itu supaya badan kita, jasmani kita sehat. Kemudian supaya rohani kita, hati kita sehat, berarti kita harus rajin mendekatkan diri kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah. Jika sebagai siswa berarti juga harus rajin belajar sebagai tanggung jawab dirinya sebagai seorang siswa, maka harus belajar. Nah, ini cara tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri. Kemudian yang keempat, tanggung jawab kepada lingkungan. Nah, tanggung jawab kita terhadap lingkungan yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, kemudian rajin membersihkan lingkungan rumah yang kotor dan tidak merusak fasilitas umum. Misalnya kalian sedang pergi jalan-jalan keluar, kemudian kalian misalnya sedang jalan-jalan di taman. Nah, berarti kalian mempunyai tanggung jawab untuk tidak merusak fasilitas yang ada di taman itu. Nah, itu adalah bentuk-bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, itulah tadi materi yang sudah kita pelajari hari ini. Diri, kepada lingkungan, kepada orang tua, dan tanggung jawab kepada Allah. Nah, oke ya, kita akhiri dulu pelajaran kita hari ini. Kita akhiri dulu pelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.